Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Aulia Fauzia, NIM 2302002, Prodi PIAUD, mata kuliah STEAM. Saya ingin menganalisa kasus yang berada di PAUD tersebut. Pada studi ini, kegiatan masih didominasi dengan adanya worksheet pada PAUD tersebut. Selain worksheet, juga ada mewarnai. Dari metode tersebut, menjadi anak kurang bervariasi dan kegiatan menjadi monoton. Akibatnya dapat anak menjadi bosan dan kurang aktif karena mereka hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Anak usia dini harusnya memiliki kegiatan bermain yang melibatkan tubuh, pikiran, serta imajinasi. Jadi jangan cuma diam saja gitu. Terus kalau adanya worksheet itu, jadi anak itu kurang rasa ingin bertanya karena mereka hanya memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Padahal adanya eksplorasi itu sangat penting untuk mendengkut perkembangan dan rasa ingin tahu serta kemampuan berpikir anak. Berikut adalah rancangan kegiatan yang saya lakukan atau solusi STEAM tersebut, yaitu kegiatannya yaitu membuat Play-Doh. Sebagai solusi itu, permasalahan itu dirancang adanya kegiatan pembelajaran yang berbasis STEAM yang mudah dilakukan di PAUD. Tujuan kegiatan tersebut adalah mengenal bahan-bahan sederhana dan proses mencampuran bahan, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, melatih motorik halus, serta aktif bertanya bereksplorasi melalui bermain. Langkah-langkah pembuatan Play-Doh yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan itu berupa bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan Play-Doh, yaitu ada bahan tepung, ada garam, ada minyak, dan ada sabun. Lalu anak berdiskusi apakah yang terjadi jika bahan-bahan ini dicampurkan. Yang kedua adalah eksplorasi. Yang kedua yaitu eksplorasi, yaitu anak diminta untuk masukkan bahan secara bertahap dan anak diminta untuk mengenal tekstur yang ada pada Play-Doh tersebut. Yang ketiga yaitu pembuatan dan cara bermain. Itu biasanya terjadi selama 20 menit. Jadi anak diminta untuk berimajinasi sesukanya mereka. Mereka bisa berkembang imajinasinya. Seperti Play-Doh itu dibuat menjadi hewan, tumbuhan, mainan atau apapun itu. Jadi anak bebas untuk membentuk imajinasinya secara sendiri. Yang keempat yaitu presentasi dan evaluasi. Biasanya secara 15 menit. Jadi anak bisa diminta untuk mempresentasikan barang apa yang dia buat dari sebuah Play-Doh tersebut. Misalnya dia bisa menyebutkan, ini namanya truk, ini ada warna biru dan warna merah. Kayak gitu, bisa seperti itu. Dan pokoknya sesuai imajinasinya mereka. Selanjutnya yaitu integrasi STEAM. Yang pertama adalah sains. Anak mengenal perubahan bahan dan tekstur adonan. Jadi anak itu mengenal perubahan dari bahan-bahan yang tadinya ada cair, ada seperti tepung itu, yang mereka campurkan dan menjadi tekstur seperti agak lembek-lembek itu ya. Kedua yaitu teknologi. Jadi anak menggunakan alat sederhana seperti mangkok dan sendok untuk menguleni itu, mencampurkan bahan tersebut. Yang ketiga yaitu engineering, atau anak mencoba membentuk dan memperbaiki adonan agar sesuai. Jadi anak tuh nanti bisa mengetahui adonan apa yang kurang. Di situ misalnya gurunya memberitahu ini kurangnya tepungnya. Jadi anak itu bisa menambahkan tepung sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu art atau kreasi imajinasi dari Play-Doh tersebut. Jadi yang tadi saya pernah bilang, jadi anak bisa membentuk seperti kupu-kupu, hewan atau apapun itu. Jadi sesuai imajinasi mereka. Yang kelima yaitu matematik.
Jadi anak menghitung jumlah bahan atau bagian bentuk. Jadi bisa misalnya dibikin truk. Truk itu rodanya ada berapa? Anak itu bisa menghitung 1, 2, 3, 4. Misalnya ada yang 3. Kenapa 3? Misal kita bisa menanyakan kenapa truknya ada 3 rodanya. Jadi kita bisa menyampaikan dan bertanya kepada teman-teman yang lain, apakah truk rodanya ada 3. Nanti anak itu bisa membenari dengan imajinasinya mereka mengetahui. Ini adalah contoh dokumentasi anak-anak saat membuat Play-Doh ya. Itu kami bikin per kelompok dikarenakan anaknya banyak. Kalau mau satu-satu itu sepertinya agak susah mengondisikannya. Jadi kami bagi dengan warna yang berbeda-beda, nanti anak itu bisa membagi satu sama lain. Nih, anak bermain bersama untuk membuat tekstur Play-Doh itu apakah sudah benar? Oh, yang ini adalah anak mencoba mencampurkan bahan sesuai tahapnya. Ini ada ustazahnya sedang memberitahu tahap apa yang digunakan. Nanti setelah ini dicampurkan, nanti anak-anak dibagikan per anak, dan anak itu mengetahui apa yang kurang dari bahan tersebut. Ini anak-anak sangat antusias saat diberi penjelasan tentang materi Play-Doh tersebut. Di sini anak-anak juga mulai membentuk imajinasinya apa yang mereka buat, seperti membuat bulat atau apapun itu, mereka sudah tumbuh imajinasinya. Dan kegiatan STEAM yaitu kegiatan membuat Play-Doh dengan langkah-langkah pengenalan bahan, campuran, pembentukan, dan presentasi hasil. Unsur STEAM terintegrasi melalui kegiatan bermain. Jadi anak-anak senang karena mereka juga ikut terlibat. Selanjutnya yaitu penilaian perkembangan anak. Pertama, apakah anak itu aktif mengikuti kegiatan tersebut? Yang kedua, anak berani mencoba bertanya apakah kurang bahan guru, ini apa kurangnya. Misal kita bisa memberitahu, misalnya apa ini masih kurang pulen, misalnya bisa ditambahin air atau apa, masih bantet gitu adonannya. Yang ketiga, anak mampu bekerja sama dalam kelompok. Ya, jadi kenapa saya bentuk berkelompok, karena mereka bekerja sama untuk membentuk tersebut. Terus anak mampu menjelaskan hasil karyanya secara sederhana. Terima kasih. Oh iya, selanjutnya itu refleksi pribadi saya ya. Melalui kegiatan ini saya memahami bahwa pembelajaran STEAM dapat diterapkan dengan bahan sederhana seperti Play-Doh. Kegiatan ini membuat anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermain. Terus saya menjadi lebih paham pentingnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak usia dini, yaitu karakter anak usia dini adalah belajar sambil bermain. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.